Ternyata nggak dikunci bang. Pada saat gue buka pintu kamar mandi baru setengah, gue ngeliat di situ ada sosok ibu-ibu lagi gendong anak perempuan, tapi di bekap gini ya. Itu shower, kan ada shower dia. Shower itu ngalir air, jadi air itu ngalir ke badannya dia. Yang bikin gue serem itu senyumnya bang, sampai mengarah ke punggung. Akhirnya gue samperin lagi tuh bang, lagi kasurnya berantakan, spraynya berantakan gitu kan. Pintu kamar mandi tertutup lagi. Akhirnya gue masuk, pintu kamar mandi gue buka, ini aja pintu gue pengen tutup nih bang, gue mau kunci lah. Pas pada saat gue mau nutup pintu, itu kayak ada narik dari dalam. Waduh. Narik. Dari dalam kamar mandi nih berarti? Enggak, dari dalam pintu kamar. Oh iya. Kan pintu kamar mandi aman. Iya. Pas gue mau nutup pintu kamar, gue mau keluar, itu pintu kamar kayak ada jadi gue mau nutup pintu. Yang di dalam mau ngebuka, jadi main tarik-tarikan. Tarik-tarikan, berasa banget aja bang, gue ngerasa banget ada narik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mohon maaf kalau suara gue ini lagi nggak asik didengar di telinga kalian. Dan seperti biasa di video kali ini gue udah kehadiran seorang narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata, yaitu salah seorang yang berprofesi sebagai security nih, yaitu Pak Roni, yang 6 bulan lalu pernah bercerita di Dimensi Mistik waktu ia berjaga di salah satu gedung Wisma Atlet nih, dan di salah satu proyek terbengkalai di daerah Bekasi. Dan waktu itu kita sempet tuh ngegantungin cerita, atau kita ingin Pak Roni ini menceritakan kejadian horor yang dialami pada saat jaga di salah satu hotel di Jakarta Utara. Nah, kali ini Pak Roni itu udah datang nih di Dimensi Mistik untuk menceritakan kejadian apa aja yang dialami waktu jaga di hotel tersebut. Langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Roni. Sama-sama. Akhirnya alhamdulillah kita setelah 6 bulan yang lalu kita ketemu lagi nih Pak ya. Nostalgia lagi nih. Nostalgia lagi, alhamdulillah sehat, panjang umur, ketemu Amin, lagi di sini Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Roni. Udah hadir lagi di Dimensi Mistik. Tadi OTW dari sana ke sini berapa jam nih Pak? Nggak nyampe 2 hari lah bang, jalan kaki. Nggak nyampe 2 hari ya? Iya, nggak nyampe 2 hari jalan kaki lah. Yang penting ini nyampe Pak ya? Paling nyampe lah gitu kan. Siap. Ya, Pak Roni ini emang orangnya komedian banget ya. Iya. Nah, Pak Roni, kan kita waktu cerita yang sebelumnya nih ya, Wisma Atlet sama yang waktu jaga proyek di Bekasi itu, Pak Roni udah janji juga nih ya. Iya. Mau bercerita ketika jaga juga nih ya, di salah satu hotel nih di Jakarta Utara nih. Jadi memang waktu itu gue punya temen nih bang ceritanya. Iya. Dia owner lah di salah satu tempat penginapan lah, hotel. Nah pada saat itu memang ada kejadian di hotelnya itu kasus penemuan mayat yang diduga korban bunuh diri bang. Di hotel ini nih ya? Di hotel itu. Nah jadi banyaklah kejadian-kejadian yang nggak masuk akal pas gue jaga di situ tuh bang. Banyak banget ngalamin kejadian ya? Iya sampai ya gue selama jaga di luar itu baru di hotel itu yang pernah ngalamin pingsan tuh seumur umur. Pak Roni sampai pingsan nih? Iya. Itu. Di hotel itu rekor lah sejarah itu. Berarti ini cerita bener-bener horor ya yang selama hidup Pak Roni alamin gitu ya? Iya sih ya, sampai pingsan kayak gitu ya lumayan parah itu. Gila ya. Tapi boleh kita tahan dulu nih Pak sebentar Pak ya? Siap. Ya tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Pak Roni barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue masuk ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja kepoin Instagram Dimensi Mistik, kalian DM di situ atau kalian bisa kirim cerita kalian nih ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak Roni kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa basi, langsung aja kita petik ceritanya.
Ya Pak Roni, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Jadi gini bang, itu kejadian itu tahun 2021. Itu hari Sabtu pagi, kan gue libur di kantor nih bang. Kalau Sabtu Minggu, kalau misalnya gue nggak ada kegiatan tambahan di kantor, gue libur nih Ya. di rumah lah. Jadi gue pagi-pagi itu sekitar jam 7:30, 8 itu gue selesai mandi sarapan, gue ngopi lah di teras rumah sambil iseng-iseng buka WhatsApp gitu kan. Sambil gue lihat status-status orang nih. Nah, Kepo sama status orang ya, Pak? gue tertarik nih sama salah satu status temen gue nih. Kok gue tahu gue kan punya temen owner lah di salah satu hotel gitu kan. Hotel kecil sih, nggak hotel besar. Jadi di status WhatsApp-nya itu kok banyak mobil polisi di depan hotelnya dia. Nah, gue iseng-iseng komen nih, Pak, ada tempat apa di tempat ente tuh? Lagi ada acara ulang tahun, gue sambil bercandain gitu awalnya. Nah, nggak lama berselang dia telepon balik tuh, Bang, ada di rumah nggak? Gitu. Ada, kenapa Pak? Gitu. Bisa bantu saya gitu, tolong dampingin. Ini kebetulan saya juga baru dapat kabar dari karyawan kalau di hotel sini lagi ada masalah lah gitu. Masalahnya apa? Yang pasti saya juga belum tahu. Cuma baru dikabarin sepintas aja gitu. Soalnya udah banyak dari pihak kepolisian juga. Saya agak grogi lah kalau ditanya-tanya sama polisi katanya. Makanya dia minta bantuin dampingin sama saya. Ya, saya bilang, ya oke lah. Memang pada saat itu gue lagi nggak ada kegiatan bang. Yaudah Pak, nanti saya merapat sana gitu. Akhirnya gue prepare. Memang dari jarak dari rumah gue ke hotelnya dia nggak jauh lah, setengah jam lah kurang lebih lah. Akhirnya gue jalan naik motor. Sampai di hotel itu, gue bareng nih bang, nyampainya nih sama teman gue. Gue nyampe di parkiran, teman gue baru keluar dari mobil juga. Ya gue sapa teman gue dulu lah gitu kan. Halo Pak, gimana kabarnya? Baik, baik. Udah langsung aja. Karena gue lihat situ emang ada 2 mobil polisi lah, mobil patroli situ. Gue jalan ke lobi hotel. Nah di lobi hotel itu gue lihat emang udah ada beberapa anggota polisi lah yang lagi interogasi dari karyawan, ada tamu hotel juga gue lihat. Nah salah satu pegawai ini langsung nunjuk ke arah kita nih berdua. Pak, tuh ownernya sudah datang kan gitu. Akhirnya gue disamperin lah salah satu polisian ini gitu kan. Iya Pak, kita dari Polres. Kebetulan kita baru dapat laporan dari salah satu karyawan Bapak kalau di hotel ini telah ditemukan jenazah yang dugaan awal sementara ini si korban ini meninggal akibat bunuh diri. Karena pada saat diketemukan itu tidak ada luka tanda-tanda bekas kekerasan gitu bang di jenazahnya. Cuma diketemukan 2 botol cairan apa? Pemutih lah gitu. Di kasurnya itu. Oh gitu Pak, boleh nanti kita lihat TKP-nya. Kebetulan si jenazah ini masih ada di tempat bang, belum dievakuasi. Akhirnya gue sama teman gue ini sama didampingi pihak kepolisian langsung ke kamar tersebut. Jadi hotel ini sebenarnya nggak terlalu besar bang hotelnya, cuman 3 lantai lah termasuk lobi itu. Jadi di lantai 1 itu lobi, lantai 2 itu kamar hotel, jumlahnya totalnya 40. Jadi dia berbentuknya lorong. Jadi ada koridor kanan, ada koridor kiri, di samping di depan sama belakang itu ada akses tangga. Jadi lokasi penemuan jenazah itu ada di nomor 34 lantai nomor 3 paling ujung sana. Ada sampai di pintu kamar. Ya memang sih gue ngelihat ada 2 jenazah di situ yang lagi di atas kasur. Itu ibu dan anak. Ibu sama anaknya bunuh diri. Ibu sama anak gitu. Jadi memang di situ masih ada pihak kepolisian lah yang lagi olah TKP. Gue nggak masuk ke dalam, hanya lihat dari depan pintu aja karena kan pikiran gue gue bukan orang yang berkompeten juga di sana kan. Hari setelah gue, oh gitu, ada jenazah gitu. Hari setelah ngobrol-ngobrol sebentar, teman gue sama dari pihak penyidiknya mungkin gitu kan. Sebentar, ini dugaan awal sementara kita masih menduga akibat bunuh diri. Jadi
selama proses ini belum selesai, dari pihak kepolisian ini menyarankan untuk ditutup sementara bang hotel ini. Hotel ini jadi ditutup nih, nggak beroperasi dulu nih. Disarankan untuk tutup operasi dulu karena kan takutnya ada barang bukti yang masih Ya. diperlukan. Karena si korban ini meninggal ini diduga itu sekitar jam 2 sampai jam 4 lah. Jam 2 dini hari pagi. Jam 2 dini hari sampai jam 4 pagi karena diketemukannya itu sama OB bang. Jam 6. Jadi kan OB itu kan setiap jam 6 pagi itu mereka udah mulai beres-beres. Ya. Pas mereka lihat ada salah satu pintu kamar hotel yang terbuka, dia datengin, ya dia udah ngeliat ada jenazah itu 2 orang. Akhirnya dia lapor security, ya dari pihak security lapor ke resepsionis, kemudian langsung ke pihak kepolisian. Nah, akhirnya singkat cerita, ditutup lah nih hotel nih rencananya. Tapi pasca kejadian itu nih, si pihak security hotel yang malam ini yang pertama kali menemukan jenazah ini, katanya sering dimimpiin nih bang sama si sosok almarhumah ini. Si security yang malam kan security ada 2 nih bang, Iya. pagi sama sore. Nah yang sore ini nih yang nemuin dia jenazah itu, katanya sering dimimpiin kata sama sosok almarhumah, Iya. dimintain tolong. Terus dia katanya pernah juga ngontrol ke lantai 3 itu. Jadi untuk security di sini nih ada kayak semacam SOP nih bang. Ya. Kalau setiap jam 12 malam itu per 2 jam sekali harus ngontrol Ya. keliling lantai Patroli lah, lah gitu kamar, untuk memastikan keamanan dan sebagainya lah. Dia setiap kali kontrol itu katanya selalu ngelihat pintu kamar nomor 34 itu terbuka. Setiap dia Kontrol di atas jam 12. keliling gitu ya? Iya, padahal dia sore itu ngontrol pintu tertutup semua. Iya. Tapi pas dia ngontrol di atas jam 2, medio jam 2 sampai jam 4 itu pasti pintu kebuka. Dan kamarnya itu pasti berantakan, kasurnya itu. Iya. Nah, pada saat dia ngontrol itu pernah, pada suatu malam itu, pas dia mau nutup pintu, katanya pintunya itu kayak ada narik-narik bang. Jadi si security ini mau nutup pintu, tapi pintu itu kayak nggak mau ditutup, ditarik dari dalam gitu loh. Sampai kayak gitu nih. Sampai kayak gitu, pas kejadian gitu tuh bang. Iya, iya. Nah akhirnya si security ini takut lah, rencananya mau mengundurkan diri, resign gitu kan, karena keterbatasan personil pada saat itu. Dan kebetulan teman gue juga mau ada acara ke luar negeri nih bang, dia mau ke luar negeri gitu kan, mau ibadah. Dia minta tolong lah sama si security ini, Pak, ya kalau bisa jangan keluar lah gitu kan nyari personal juga nggak gampang. Kalau kira-kira memang butuh istirahat untuk biar fresh pikiran, ya cuti aja gitu, biar nanti saya cari pengganti sementara. Ya. Security setuju lah bang untuk ngambil cuti. Cuman gua jadi tumbalnya nih. Akhirnya Pak Roni lah nih Jadi yang pihak menggantikan owner posisi ini ya. Iya, nelpon ke gua untuk menjadi security freelance lah selama si security ya intinya ini cuti gitu. Nelpon lah, Pak bisa ganti ini nggak? Wah ini pas ada kejadian ini nih. Gue mikirnya udah ini aja, tapi karena balik lagi ya udahlah, gue mau tuh teman. Berapa lama sih Pak? 2 minggu kok bang katanya gitu. Nanti setelah gue dari ibadah gue selesaiin lah ini, gue mau bersihin nih kamar biar nggak ada apa-apa gitu kan. Udah siap lah, saya gantiin. Udah itu dari mulai malam pertama aja udah mulai gue ngalamin yang gak enak nih bang. Iya, iya. Jadi ceritanya gue malam pertama ini mulai bertugas lah gitu kan. Tapi selama Pak Roni jaga ini udah beroperasi apa belum beroperasi nih Nah, hotel jadi ini? kan pas hotel tutupin, disarankan tutup ini sama kepolisian ini kan 3 hari bang. Oh ya. Jadi 2 hari ini bener-bener full, tidak ada kegiatan operasi. Nah hari ketiganya ini ada. Udah mulai dibuka operasi. Karyawan udah mulai masuk tapi belum terima tamu hotel. Oh iya. Jadi hanya bersih-bersih aja gitu kan. Nah ceritanya nih hari ketiga ini kan karyawan masuk tapi belum ada terima tamu, hanya bersih-bersih aja. Nah jadi ada salah satu OB nih bang. Jadi kan ada 2 OB lah di sana, sebut saja A sama si B lah. Nah si B ini dia bersihin bagian koridor sebelah kanan.
Nah ceritanya dia mulai lantai paling atas dulu, lantai 3. Dia inget tuh bang, katanya pas naik ke lantai 3 itu pintu semua tertutup. Iya. Dia bersihin pintu kamar dari paling ujung dulu, di nomor 40. Pikiran dia kan gak ada tamu, cuma hanya bersih-bersih sebentar aja gitu kan. Lanjut nomor 39. Pas dia mau lanjut ke nomor 38, nah dia ngeliat pintu paling ujung itu terbuka. Yang kamar bekas itu. Dia awalnya nggak ngeliat tuh kamar berapa tuh. Dia cuma ngeliat, kok itu ada pintu kamar yang terbuka. Pikiran dia temannya satu lagi yang ngebantuin dia gitu kan. Dia samperin lah ke sana tuh bang. Pas dia samperin, kok nggak ada orang katanya gitu. Tapi dia lihat kasur berantakan. Pas dia mau coba rapiin, dia baru ngeliat tuh bang, kalau kamar yang dia masukin itu, yang sedang dirapikan ini, itu adalah kamar yang waktu itu diketemukan jenazah, mayat itu. Bunuh diri ini nih. Iya, dia baru ngeliat tuh, duh, ini kan, udahlah dia berpikir pada saat itu berpikir positif aja. Iya. Kok nggak mungkin lah kalau pagi-pagi ada hal-hal negatif gitu kan. Padahal pagi nih. Pagi tuh jam 6:30 katanya. Iya. Akhirnya setelah dibersihin tempat tidur yang berantakan, katanya dia mau bersihin kamar mandi nih bang. Niatnya mau ngecek kamar mandi sekalian bersihin kalau kotor. Si OB-nya ini bersihin kamar mandi bang, baru mulai mau bersihin, tiba-tiba dia dengar ada suara anak kecil yang manggil, suara perempuan, anak kecil. Kak, kak, gitu katanya. Pas dia nengok ke arah belakangnya dia, tiba-tiba dia ngeliat pintu kamar itu udah tertutup, pintu kamar hotel. Padahal dia masuk itu pintu masih terbuka katanya. Nah, pas dia nengok ke belakang kan ada manggil, kok pintu ketutup. Iya. Takut kali mungkin dia mau keluar nih bang, ceritanya mau keluar pintu kamar, dia udah ngerasa nggak beres kali kan. Pas dia mau coba buka pintu kamar tuh katanya nggak bisa, kayak kekunci. Dia coba katanya nggak bisa. Nah tiba-tiba tuh pada saat dia masih usaha mau buka pintu, pundak dia ada megang bang, ada yang megang. Iya. Pas dia nengok ke arah pundaknya, dia ngeliat ada tangan pucet, jadi kayak tangan orang habis berenang gimana sih bang, putih keriput gitu. Di pundaknya dia lagi megang gini, bang, langsung dia pingsan bang. Itu Abi langsung pingsan di tempat. Dia nggak sempat ngeliat ini, udah dengar suaranya ngeliat ada tangan itu, dia langsung pingsan. Diketemukanlah sama pihak security sama temannya OB nih. Temennya curiga, kok dari tadi bersin nih orang nggak kelar-kelar, ternyata pingsan di kamar. Dibawalah ke resepsionis, ditanya lo kenapa? Ya gue tadi di kamar mandi ada yang manggil, anak perempuan kecil, terus di pundak gue ada tangan katanya gitu. Nah mulai dari kejadian itu geger tuh bang, geger lah di karyawan itu. Nah singkat cerita, gue mulai hari pertama nih, malam pertama nih mulai jaga. Jadi kan memang di situ kan yang seperti tadi gue bilang ada SOP-nya, setiap jam 12 ke atas itu kita per 2 jam sekali itu kita ngontrol. Harus ya, wajib banget nih. Sebenarnya nggak wajib, cuma memang udah dari dulunya begitu katanya gitu kan. Ada bukan SOP sih sebenarnya, cuman ya kebiasaan mungkin, rutinitas. Nah jadi ceritanya gue mulai nih bang, shift pertama nih, hari pertama malam gitu kan. Yang seperti tadi gue bilang ada SOP, kita harus kontrol tiap 2 jam sekali, di atas jam 12 itu ya gue lakuin. Sore sih gue tetap kontrol, sore masih aman kok, kalau sore itu masih aman, masih pintu keadaan tertutup semua, karena pada saat itu pas kejadian itu kan tamu hotel sepi bang, cuma di lantai 2 doang lah, di lantai 2 doang. Karena memang waktu itu juga pas lagi COVID juga, jadi sepi lah boleh dibilang tempat usaha. Nah pas gue kontrol itu kalau nggak salah jam 1:30 lah. Nah gue lihat di kamar ujung itu memang terbuka pintunya. Nah pikiran gue ada orang masuk. Gue kontrol dong, orang tadi sore gue ngeliat yang mana-mana aja. Akhirnya gue kontrol, gue masuk ke situ, gue samperin tuh kamar. Ya gue lihat memang kasurnya berantakan. Awalnya gue lihat dalam keadaan terbuka nih ya, pintu kamar ini. Pintu kamar terbuka, kasur dalam keadaan berantakan. Ya pikiran gue, ada orang kali nih gitu kan. Terus pintu kamar mandi juga dalam keadaan tertutup. Biasanya
setahu gue nih di hotel itu tuh kalau tidak ada tamu hotel pintu kamar mandi terbuka, buka gitu kan. Pada saat itu tertutup dan di lalanya gue dengar ada suara kayak flash toilet, ser gitu kan. Di kanan gue ada orang, akhirnya gue coba masuk nih, gue buka pintu kamar mandi, ternyata nggak ada orang, Bang. Nggak ada siapa-siapa nih. Nggak ada siapa-siapa, kosong. Gue udah mulai, wah ini nggak beres nih hotel gitu kan, kamar gini. Gue tahu kamar itu bekas ditemukan waktu itu jenazahnya bunuh diri. Akhirnya gue tutup pintu kamar, gue ngelapor nih ke resepsionis. Bang, itu di kamar nomor 34, oh udah Pak, udah biasa katanya gitu. Biarin aja. Oh gitu. Udah biasa nih ya? Udah biasa, katanya udah biasa. Yeah. Padahal sebenarnya gue udah dengar dari kemana-mana, dari kabar selentingan gue udah dengar, tapi gue ngelapor lah. Udah Pak, biasa aja. Oh ya udahlah. Nah, hari berikutnya itu kejadiannya ya pasti malam lagi karena kan gue memang shift malam kan. Kejadian berikutnya itu lagi-lagi gue ngontrol pada saat jam 2-an pintu kamar terbuka. Padahal katanya sudah dikunci sama pihak resepsionis. Kan gue ngontrol sore nih, gue yakinkan, Mas itu yang pintu kamar yang gak ada tamunya udah dikunci semua Pak, aman. Tapi pintu yang kebuka. Kebukaan ya? Terbuka lagi. Akhirnya gue samperin lagi. Gimana sih nih, katanya tadi pintunya udah dikunci. Akhirnya gue samperin lagi tuh Bang. Samperin lagi kasurnya berantakan, spraynya berantakan gitu kan. Pintu kamar mandi tertutup lagi. Akhirnya gue masuk, pintu kamar mandi gue buka, ini aja pintu gue pengen tutup nih Bang, gue mau kunci lah. Pas pada saat gue menutup pintu, itu kayak ada narik Bang dari dalam. Waduh. Narik. Dari dalam kamar mandi nih berarti? Enggak, dari dalam pintu kamar. Oh iya. Kan pintu kamar mandi aman. Iya. Pas gue mau nutup pintu kamar, gue mau keluar, itu pintu kamar kayak ada yang nahan. Jadi gue mau nutup pintu, yang di dalam mau ngebuka. Jadi main tarik-tarikan. Tarik-tarikan, berasa banget itu Bang. Gue ngerasa banget ada yang narik. Gue lagi main tarik-tarikan, ada yang narik ya. Gue awalnya nggak ngeh di situ. Pas gue ngeliat agak ke atas, di situ gue ngeliat ada tangan Bang. Jadi tangan orang dewasa satu, tangan anak kecil satu. Jadi dia lagi megang di ujung gagang pintu itu. Pinggiran pintu itu loh Bang. Oh iya. Gue megang gagang pintu. Iya. Gue gue fokus di gagang pintu awalnya. Pas gue ngeliat ke atas, gue langsung lepas. Karena gue ngeliat di situ ada tangan satu. Gue yakin itu tangan orang dewasa, satu tangan anak kecil di bawahnya gini. Iya. Jadi lagi nahan itu pintu. Gue langsung lepas Bang itu pintu. Gue langsung cabut. Resepsionis ngobrol. Iya. Pak itu di atas itu saya ngeliat ada tangan lagi nahan. Di mana Pak? Ada gue ke atas lagi sama pihak resepsionis sih. Gue cari situ nggak ada Bang. Nggak ada lagi kosong. Ini gimana nih Pak kayak gini? Ini kita kayaknya mesti laporan ownernya nih. Karena memang teman gue kan pada saat itu lagi keluar negeri gitu kan. Nanti pokoknya kalau ownernya pulang kita harus laporan nih Pak. Hotel ini kayaknya udah nggak beres nih gitu kan. Ya udah dikunci aja Pak biar nggak ada apa. Dikunci. Pintu dikunci lagi. Udah pas kejadian itu, nah pasca kejadian itu juga ternyata bukan gue doang nih Bang ternyata yang digangguin. Ternyata resepsionis juga baru ngomong kalau dia tuh setiap jam 2 ke atas itu. Jadi kan di hotel ini ada fasilitas telepon yang akses itu bisa langsung ke resepsionis kalau misalnya tamu itu mau minta apa dari dalam kamar nih gitu kan. Itu katanya sering banget tuh dapat telepon. Pokoknya telepon itu di atas jam 2 lah, jam 2 pagi. Diangkat tapi nggak ada suaranya, diangkat nggak ada suaranya gitu kan. Pernah waktu itu pas diangkat ada suaranya perempuan. Jadi pada saat itu malam itu si resepsionis ini teman gue nih lagi jaga biasa gitu kan. Ada telepon masuk. Pertama diangkat sama dia nggak ada suaranya Bang. Ditelepon lagi nggak ada suaranya. Pas 3 kali baru ada suaranya. Halo ya Bu, bisa dibantu? Pak, saya mau minta tolong, boleh nggak? Boleh Bu.
Saya meminta beliin tisu sama minuman. Minuman apa ya Bu? Minuman susu Pak, susu bir brand. Oh bisa Bu, berapa? 4 kaleng aja. Tisunya 1 aja. Oh iya bisa Bu. Di kamar berapa ya Bu? Kamar nomor 34. Wah, Langsung ditutup Bang sama dia Bang. dari kamar 34 Dari ini. kamar 34. Itu kan langsung ada tuh ke gue tuh. Wah, kayaknya makin teror nih Bang Iya, iya. di hotel ini kayaknya makin gak beres gitu kan. Ya udahlah pikiran gue mau gimana lagi gitu kan. Nah, udah tuh kejadian berikutnya ini barulah Bang gue saat itu malam itu gue diketemukan lah sama sosok si almarhumah ini ceritanya. Iya. Jadi pada saat itu seperti biasa lah gue normal rutinitas sore gue ngontrol masih aman, masih aman. Lagi-lagi di atas jam 2-an. Gue ngontrol, gue udah cuni nih pasti pintu kebuka nih. Gue udah yakin banget ya. Dan benar pintu dalam keadaan terbuka. Ada gue samperin, dalam hati ini ya Allah mudah-mudahan gak ada apa-apa nih, gak ada apa-apa gitu kan. Jangan sampai gue ketemu lagi penampakan tangan gitu kan. Gue udah Iya, iya. sebenarnya udah males nih gitu kan. Ada gue masuk pintu kamar, seperti biasa pokoknya kamarnya berantakan. Kamarnya kasur berantakan. Pintu kamar mandi itu dalam keadaan tertutup. Gue dengar suara flash lagi Bang di sini. Suara flash Iya. dari toilet. Niatnya gue pengen buka, gue mau dobrak nih kalau dikunci nih. Ternyata nggak dikunci Bang. Pada saat gue buka pintu kamar mandi, baru setengah, gue ngeliat di situ ada sosok ibu-ibu lagi gendong anak perempuan, tapi di bekap gini ya. Itu shower, kan ada shower dia. Shower itu ngalir air. Jadi air itu ngalir ke badannya dia. Yang bikin gue serem itu senyumnya Bang, sampai mengarah ke kuping gini. Wah. Astagfirullahaladzim. Itu baru pertama kali gue ngeliat sosok di kamar itu. Iya. Astagfirullahaladzim, mukanya pucet. Senyumnya itu loh Bang. Dan dia Sampai lagi lebar gendong gitu ya? dia, sampai mau ke arah kuping. Iya. Dia sambil gendong anaknya. Anaknya cuman gue ngeliat mukanya karena dia kan di bokap Iya. gitu. Cuman yang bikin gue ngeri itu ya itu. Di atas shower itu airnya nyala. Gue cabut, lalu gue bisa kabur tuh Bang itu. Gue lari ke bawah, gue ngapor lagi sama resepsionis. Pak udah Pak, temenin saya. Apa lagi Pak? Itu di atas. Ada penampakan perempuan yang kemana bunuh diri kayaknya. Gue samperin sama pihak resepsionis. Sampai sana, jelas nggak ada Bang. Kamar mandi bersih, kering. Pintu dalam keadaan udah ketutup nih, Pak. Ketutup, masih ketutup. Gue heran. Ini gue kuat nggak ya di sini gitu kan? Biarpun cuma 2 minggu, kalau terus-terusan kayak gini ya anu juga Mental pikiran. kena juga gitu ya. Iya Bang, gue ngeliatnya apa ya, mukanya itu loh yang gue bikin nggak bisa lupain itu. Iya. Senyumnya itu. Anaknya kira-kira umuran berapa nih kisarannya? Mungkin nih? taksiran gue sekitar umur 7 sampai 9 tahun lah. Taksiran gue itu karena memang ya masih belum terlalu besar, mungkin ukuran kelas 1 SD mungkin ya. Iya, iya. Bisa digendong gitu. Gue ngeliatnya mukanya pucat, matanya itu kayak mata hitam pinggiran itu. Gue kabur, gue ngapor sama resepsionis, udah kunci aja Pak pintunya. Dalam itu gue, ya Allah, ini kuat nggak nih gue di sini gitu kan? Gue pengen nelpon temen gue nih yang ownernya ini nggak enak, takut ganggu karena dia lagi di luar kan gitu kan. Pokoknya ntar kalau dia balik nih gue mesti nelpon nih gitu kan. Nah, setelah habis kejadian itu udah belum, gue nggak nemuin lagi nih Bang untuk 1-2 hari ke depan nih gitu kan. Tapi lagi-lagi kalau gue kontrol pasti keadaan terbuka. Cuman memang nggak ada penampakan waktu itu. Iya. Nah, pas hari-hari berikutnya ini, disitulah gue ketemu sosok itu lagi dan gue pingsan di situ Bang. Pengalaman gue pertama Pak kali Lu ini sampai pingsan ya di situ ya? Gue sampai pingsan di situ. Jadi malam itu tuh gue ngontrol seperti biasa lah, rutinitas.
Itu kejadiannya kalau nggak salah jam setengah 3 pagi gue kontrol ke atas bang. Pas gue kontrol ke atas biasa lah, gue udah nggak aneh kalau pintu itu udah kebuka. Gue samperin masuk kamar, tapi pintu kamar waktu itu keadaannya setengah terbuka bang. Jadi nggak rapat. Tapi kebuka setengahnya itu nggak lebar banget. Kayak mau pintu ada celah sedikit doang. Nih aja gue pengen buka lebar gitu kan. Pas gue buka pintu kamar mandi lebar itu, jadi kan ada toiletnya kan toilet duduk bang. Pas gue buka pintu kamar mandi, gue ngeliat sosok itu lagi bang. Sosok ibu sama anaknya lagi? Kali ini dia sendiri tanpa anaknya. Ibunya aja nih? Ibunya aja, dia lagi diri di atas toilet duduk. Aduh. Lo tau gak sih bang yang bikin gue pingsan pada saat itu? Ini dalam hati gue nih, gue nyebut istighfar nih. Dalam hati gue bang. Cuman gue gak tahu sosok itu ke gue melayang atau gimana. Dia nyebutin apa yang sama seperti gue rasain. Sambil kepalanya geleng-geleng. Sampai dekat ke muka gue bang, itu gue udah nggak sadar di situ gue. Sampai nyamperin Pak Roni? Iya. Itu dia pertama diri di atas toilet. Gue nge-freeze gak bisa ngapa-ngapain, tapi dalam hati gue istighfar. Gue nggak tahu dia ke arah gue terbang atau gimana, karena emang posisinya nggak jauh sih lah, dia paling sekitar 3-4 meter, 3 meteran mungkin. Dan dia ngucapin apa yang gue rasain sambil geleng-geleng kepala dengan rambut yang acak-acakan dan senyum. Gue nggak sadar dan gue bangun-bangun itu sekitar jam setengah 6 bang, ditemuin sama security. Langsung bisa di tempat nih ya? Katanya gue ditemuin kan nggak sadarkan diri di kamar mandi pada saat itu. Bang kenapa lo bang? Sampai gue jadi ya dicengin lah kasarnya gitu kan. Wah tumben ini kok bisa pingsan gitu kan. Sampai nggak ngalamin apa yang saya juga nggak ngerti ya. Gue selama jaga di luar bang, gue belum pernah ya namanya ketemu apa ya sampai pingsan gitu. Ekstrim kayak gini mungkin ya. Karena gue mikirnya gini loh, apa dia bisa ngucapin apa yang gue rasain. Padahal Pak Roni cuman di dalam hati aja ngucapnya. Dan gue nggak maratin dia ke gue tuh terbang atau gimana. Pokoknya tiba-tiba udah kayak deket aja gitu. Sampai geleng kepala, iya. Gitu cepet bang. Jadi muka gue tuh pas itu kayak tebel, bulu kuduk kayak, jadi seakan tuh dia tuh mau ke muka kita mau gitu loh. Gue udah nggak sadar di situ. Itulah pengalaman gue paling berkesan ya, sampai pingsan itu di situ. Nah pas kejadian itu tuh gue udah nggak mau ngontrol lagi nih bang. Gue udah nggak mau ngontrol lagi ke kamar itu. Gue ngomong sama resepsionis, gue pokoknya mulai malam ini gue nggak mau ngontrol lagi. Gue trauma, gue udah nggak mau ngontrol lagi. Gue di bawah aja lah. Paling gue ngontrol sore di bawah jam 12 gue ngontrol. Tapi mungkin gue hanya kita ngomong udah gitu. Karena gue trauma banget terus bang. Gue seumur gue baru ngalamin pingsan di tempat gue kerja di hotel itu aja. Nah jadi karena gue udah nggak mau ngontrol lagi nih bang ke kamar itu. Jadi gue ceritanya nih, untuk ngilangin rasa jenuh kan di samping hotel ini kan ada parkiran motor nih bang. Nggak besar sih, cuman ya paling berapa meter lah gitu kan. Gitu itu portal kecil. Sebenarnya nggak penting juga dikontrol, memang kelihatan gitu kan. Tapi gue ngilangin rasa jenuh ya gue coba kontrol aja gitu. Iseng-iseng jalan pada saat itu. Motor ada berapa biji gitu, jalan. Pas gue mau sampai di gedung paling ujung. Jadi kan kamar hotel itu kan, tiap kamar kan ada jendelanya bang. Pas gue mau sampai ujung, gue ngeliat di kaca itu ada penampakan sosok bang. Ibu sama anak lagi di arah keluar. Lagi menghadap ke arah luar jendela nih? Jendela. Dan kalau gue hitung-hitung nih ya, jumlahnya itu kamar nomor 34 bang. Gila nggak tuh bang hotel? Gue padahal gue udah nggak mau ngontrol ke sana lagi. Gue hanya ngontrol ke parkiran motor di samping gedung itu loh bang. Di atas itu di dekat jendela, gue ngeliat ada ibu-ibu sama anak kecil.
lagi menghadapin dia lagi begini, berdua sama anaknya. Kalau gue hitung-hitung nih pas gue udah sini, itu nomor 34 bang jatuhnya. Tepat di kamar itu lah ya. Nomor 34. Gue nggak ngontrol ke kamar pun masih ditemuin tuh bang di hotel itu. Iya. Gila. Pas akhirnya gue balik ke pos, gue udah nggak mau mana-mana lagi gitu kan. Nah besok kan ada kejadian lagi nih bang, cerita ini bang. Jadi gue pada saat itu tuh, rokok gue habis nih. Gue ke warung lah ceritanya beli rokok. Karena memang posisi hotel itu kan di pinggir jalan raya, bukan jalan utama, tapi jalan raya lah. Jalan raya utama kan di ujung sana, di depan jalan raya, tapi bukan jalan raya utama. Gue habis beli rokok, gue bikin teh manis, gue nongkrong di pos depan nih. Gue nggak datangnya dari mana nih, tapi gue lihat ada ibu-ibu sama anak masuk ke lobi hotel. Nah gue curiganya nih, kok kalau emang tamu hotel mau nginep biasanya kan bawa tas dong. Iya, kisaran jam berapa nih Pak Roni? Itu masih sore ya, sekitar jam setengah 12 apa jam 12 12. Iya, menurut gue masih sore gitu kan. Iya. Gue nggak datangnya dari mana, apa mungkin pas gue lagi ngaduk teh manis, tapi gue ngeliat ada ibu-ibu sama anak perempuan itu. Kalau emang mau nginep, gue nggak bawa tas atau gimana gitu ya, lenggang aja gitu bang. Gue bukan curiga, tapi gue pengen, kali aja butuh bantuan gitu kan. Akhirnya gue coba samperin sampai ke resepsionis, sampai di meja resepsionis, ya nggak ada siapa-siapa. Gue cuman ada teman gue doang yang lagi main HP. Bro, tadi ada tamu ya sini, ibu-ibu. Tamu dari mana bang? Sambil gini. Tadi gue ngeliat ada ibu-ibu loh, mana kecil, perempuan masuk ke lobi dari luar. Ya nggak ada bang. Kalau ada mah ya pasti kesini kalau mau nginep. Gue nggak ngelanjutin tuh bang. Untungnya sih. Terus sebelumnya udah reservasi dulu nih ya? Iya, ya biasa lah kata tamu hotel kan kalau nginep kan pasti kan lapor dulu kan, booking atau gimana gitu kan. Ini enggak. Untungnya teman gue lagi serius main HP, jadi gue nggak ngomong macem-macem lah. Iya. Tadi gue ngeliat loh ini gitu kan. Untung dia cuma bilang nggak ada bang, kalau ada ya pasti kesini. Dia lagi masih sibuk main HP. Dan gue nggak cerita tuh kalau misalnya ada ibu-ibu anak itu gini, wah mungkin dia takutnya ntar dia juga takut juga kan, gitu. Biarpun udah tahu. Nanti gue nih kok lama-lama di sini makin lama makin parah gitu kan. Itu kalau nggak salah gue udah hari ke-12 atau ke-13 itu di hotel itu tuh. Dan semenjak kejadian gue pingsan itu, gue pokoknya udah nggak mau ngontrol aja pokoknya di situ. Pas gara-gara pingsan itu ya Pak ya? Iya, ya gue nggak ngontrol ke kamar aja bang, gue ngontrol ke parkiran kasih lihat ya? Kasih lihat bang. Pokoknya hotel itu nggak besar tapi lumayan horor semenjak pas kejadian itu gitu kan. Gue heran aja gitu kan. Nah, lagi-lagi nih ternyata bukan gue doang nih bang sama karyawan resepsionis ternyata. Jadi cerita itu ada tamu hotel juga yang diganggu. Jadi pada saat itu cerita itu ada tamu hotel yang udah langganan nih bang ceritanya bang. Dia tamu hotel ini dia sebenarnya langganan di situ. Dia kalau ada tugas ke Jakarta dia pasti nginep di hotel situ. Udah langganan lah boleh dibilang gitu kan. Biasa dia nginep di situ bisa 1 minggu katanya gitu kan. Itu mereka waktu itu kurang lebih 6 orang. Jadi nyewa 2 kamar di lantai 3 tempat 40 sama 39. Nah, jadi ceritanya salah satu si tamu hotel ini pengen keluar nih bang, itu katanya sih jam 1 jam 2 lah, dia mau keluar beli nasi goreng niatnya. Jadi kan di hotel itu kan ada akses tangga nih bang di ujung, di sini ada tangga, di ujung sana pun ada tangga juga akses gitu kan. Pas dia mau turun baru untuk pintu kamar, dia ngeliat ada perempuan nih, ibu-ibu sama anak kecil yang lagi duduk di tangga. Di anak tangga pertama. Karena posisi dia di tengah-tengah, otomatis kan ngalangin jalan. Dia niatnya mau permisi nih, sambil negor lah gitu. Permisi bu, gitu. Baru dia ngomong permisi. Tahu nggak sih bang, sosok ibu-ibu sama anak itu, kepalanya muter 180 derajat.
Sampai muter gitu? muter 180 derajat. Dia nggak jadi turun, langsung masuk ke kamarnya lagi, nggak jadi keluar, Gila banget ya. nggak ngomong apa-apa, cuma permisi ya bu, permisi bu. Si sosok itu nggak ngomong apa-apa, cuman kepalanya aja muter 180 derajat. Itu tamu hotel yang tadinya langganan biasa 1 minggu, besok paginya langsung check out bang. Ngomong sama resepsionis, mas di sini ada kejadian apa sih? Saya kan di sini udah langganan, nggak pernah ada kejadian. Enggak apa, nggak ada kejadian apa-apa. Enggak kok, pas kemarin nemu nggak apa. Padahal ya karyawan pasti coba nutupin gitu kan, nggak mungkin ngomong terus terang gitu. Akhirnya check out tuh bang, check out. Udah nggak betah aja langsung ya? Pokoknya udah nggak betah lah di situ lah. Udah nggak betah. Besok paginya langsung check out itu katanya. Dalam hati gua, ini makin parah aja. Jadi bukan cuman karyawan hotel, termasuk tamu juga diganggu juga gitu. Wah, ini gue inget temen gue nih, kalau nggak salah lusanya itu dia mau balik ke tanah air nih. Ceritanya mau balik ke tanah air. Pokoknya lo kalau udah mau sampai langsung gue telepon nih, gue ceritain gimana nih, mau bla bla gitu kan. Gue pengen cerita aja nih. Setelah dia sampai ke tanah air nih, gue chatting tuh, pak bla gitu kan. Dia nelpon, udah bang, pokoknya nanti besok saya ke sana, karena besok hari Jumat tuh, betul hari Jumat. Dia nelpon, bang besok kira-kira nanti bisa izin nggak di kantor gitu. Saya mau datang ke hotel nih sama bawa Habib, dibilang Habib katanya gitu. Ya mau ngeliat lah kamar hotel, karena memang banyak laporan juga sih dari karyawan. Bukan laporan dari karyawan doang, Pak, banyak. Saya sama pingsan di situ loh, saya bilang gitu kan. Ya makanya nanti saya ke sono, kalau ente nggak ada kegiatan di kantor, temenin lah gitu kan. Ya udah, kebetulan kalau memang gua hari Jumat, ya pikiran gua hari Jumat ya nggak terlalu banyak kegiatan lah di kantor. Gue izin nih bang, itu dari kantor nih. Nah, si teman gue nih sama si Habib datang nih, itu sekitaran jam 2:30 lah datang, Jumatan. 2:30 datang ke lobby hotel, kita ngobrol sebentar lah biasa. Gue kenalan, ya, gue manggilnya Habib juga kan, teman gue manggilnya Habib juga kan. Kita ngobrol tuh sebentar di lobby hotel, ngobrol bentar, kita ke atas aja kata Habib. Kita ke atas, ke lantai 3, masuk ke kamar itu, nomor 34. Pas buka pintu, kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut Habib adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat banget tuh bang, pas pertama kali buka pintu, Habib ngelihat ngelongok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, gue udah tambah cuning nih, wah nih bener, ternyata bener kan gitu kan. Akhirnya gue lihat Habib itu tuh dia kayak nggak tahu baca doa gimana gitu, komunikasi. Habis itu gue lihat dia sholat tuh bang, gitu, sholat sendiri. Setelah sholat, kebetulan waktu itu memang udah mau mendekati asar bang. Mendekati asar, kita diminta untuk sholat jamaah lah di situ. Sholat asar jamaah. Setelah sholat asar, kita baca yasin sama tahlil di kamar itu. Di kamar itu, gua, si owner, sama Habib, sama teman Habib nih berempat. Kita baca yasin, baca tahlil di situ. Selesai baca yasin tahlil, nah gue liat nih si Habib ini nih bawa air nih bang, megang air segini, disemprotin lah, dikepret-kepret di beberapa tempat gue liat gitu kan, kepretin. Dan Habib ini ngomong, ini sosoknya sedih, katanya gitu. Dia menyesal karena sudah melakukan aksi perbuatan bunuh diri lah bang. Kemudian juga sampai bawa anaknya juga yang nggak bersalah. Diajak ikut bunuh diri gitu. Intinya dia mesen tolong ketemukan pihak keluarganya si korban ini, sampaikan permohonan maaf saya ke pihak keluarganya. Habibnya ngomong gitu bang. Ya gue diem aja kan sama temen gue. Habibnya bilang lagi, gak usah dipercaya, ini jin. Iya. Kalau manusia udah meninggal itu nggak bakal bisa kesini. Ini jin, jadi kita nggak usah tanggapin, biarin aja. Ini jin yang menyerupai dia. Insya Allah kok, mudah-mudahan ya Pak, udah nggak ada apa-apa lagi dengan izin Allah kayak gitu. Ya Bib, mudah-mudahan Bib, jangan sampai kejadian lagi Bib. Saya sangat pingsan loh Bib. Ya udah pokoknya insya Allah nih doain nih, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi gitu kan bang. Tapi
pasca kejadian itu ya alhamdulillah sih bang. Bukan pas Habib itu bersihin kamar hotel, gua 2 hari lagi tuh bang udah finish lah, Iya. udah selesai gitu kan. Itu gua 2 hari terakhir gua ngontrol ke atas itu perasaan gua aman-aman aja bang. Udah plong aja nih. Wah udah plong, udah nggak ada perasaan merinding atau gimana. Pintu kamar juga tertutup, normal aja. Dalam hati gua, Habib ya doanya kan manjur. Iya. Itu alhamdulillah tuh bang, selama 2 hari gua terakhir kerja di situ tuh aman, gua ngontrol biasa, nggak ada perasaan apa-apa. Udah nggak terbuka lagi nih pintu kamar itu nih. Udah normal, Kayak udah. yang lalu-lalu lah. Udah iya, udah normal aja, nggak ada perasaan. Kan waktu awal-awal sebelum dibersihin itu kan, gua mau naik sampai ke lantai 3 itu perasaan tuh gua udah berat, Udah was-was nih pasti nih Pak ya. udah mikir gue mau nemuin apa lagi nih, apalagi yang terakhir gue pasca pingsan itu kan bang. Iya. Gue sekarang masih kepikiran mukanya loh bang. Lu bisa ngebayangin gak sih orang sosok sampai geleng-geleng kepala deket muka lo gitu loh bang. Iya. Itu rambutnya acak-acakan bang, acak-acakan, senyumnya itu ini, aduh, kalau masih ingat sosoknya itu, ya wajar lah gue sampai pingsan gitu. Iya, kan. iya. Tapi memang pas habis sama Habib dibersihin tuh alhamdulillah tuh bang. Udah normal lagi nih. Udah normal kondisinya lagi, nih. Udah kondisi udah normal lagi. Sampai gua keluar juga dari situ, si security intinya udah masuk seperti biasa. Ya gue sempat komunikasi juga tuh sama ownernya. 3-4 hari kemudian lah gua chatting gitu. Gimana Pak? Hotel masih ada gangguan gak? Gue bilang gitu kan. Alhamdulillah sih Pak. Udah nggak ada kayaknya dari karyawan juga udah nggak ada laporan apa-apa sih, aman-aman aja. Ya alhamdulillah Pak. Jangan sampai kejadian kayak saya nih gitu kan. Iya Bang. Jadi saya nggak enak nih gitu kan. Ya nggak apa-apa. Yang penting 2 miliar lah bayarannya gitu kan. Bilang gitu kan. Sampai parah kayak gitu. Tapi informasi yang terakhir yang gue terima dari owner sih memang dari kepolisian memang sudah fix itu si korban akibat bunuh diri bang, meninggalnya itu. Jadi bisa dibilang gentayangan lah ya di dalam hotel ini nih gitu. Karena dengan meninggalnya nih nggak wajar nih bisa dibilang ya Pak ya. Mungkin, iya. Tapi kalau kata si Habib itu jin katanya. Iya jin yang menyerupai lah. Iya, jangan dipercaya katanya. Ini mah jin. Betul. Yang menyerupai, jangan percaya. Insya Allah. Iya alhamdulillah sih bang. Setelah ya bisa dibilang diruqyah lah ya sama. Diruqyah lah sama Habib itu. Habib ini ya di kamar itu ya. Emang manjur lah. Manjur ya. Doanya Habib tuh kalau bilang itu bang. Iya. Paling itu sih bang pengalaman waktu gue security di hotel itu tuh. Di hotel masih di Jakarta Pak ya, di Jakarta Utara masih nih. Masih di Jakarta. Dan bang. sampai saat ini hotelnya masih beroperasi. Masih beroperasi bang. Memang pada saat itu tuh si pihak ownernya ini minta tolong lah ke seluruh karyawan sama tamu pada saat itu untuk tidak mendokumentasikan. Karena kan memang pada saat itu lagi COVID juga. Dan kalau udah sampai ekspos ke berita keluar juga kan malah tambah sepi bang usahanya bang. Jadi ini minta tolong tuh ke pada tamu hotel yang belum waktu check out ya dikasih kompensasi segala macam gitu. Iya. Jadi biar nggak terlalu di. Kalau jadi memang nggak sampai ke apa ya? Media itu bang. Gitu. Dan atau mungkin nih kalian yang nonton nih pernah nginep di hotelnya yang dijaga sama Pak Roni ini atau enggak nih? Silakan komen aja di bawah. Tapi Pak, kita bakal lanjut lagi Pak ya di pertanyaan nanti Pak. Iya. Ya Pak Roni, berarti kan Pak Roni memang cuma diperluin nih sama temennya owner ini cuma 2 minggu aja nih ya, 14 hari jaga di hotel ini nih ya. Yeah. Dan selama menjaga ini, kamar ini emang udah diizinin atau gimana nih? Misalkan kayak customer atau pelanggan yang mau menginap diizinin nempatin atau emang dibatasin nih? Sebenarnya udah diizin bang, karena memang kan waktu itu kan dari instruksi dari kepolisian juga memang hanya 3 hari ditutup. 3 hari dikasih garis polisi lah, polisi itu ya. Kebetulan kayaknya sih gue lihat nggak ada polisi. Nggak ada garis polisi nggak ada. Nggak tahu kalau yang 3 hari yang sebelumnya kan gue belum gabung di situ. Iya. Pas gue mau masuk di situ ya gue ngeliat udah nggak ada garis polisi. Jadi udah dipersilakan lah kalau ada yang mau masuk nih menginap di situ. Pada saat itu selama gue jaga sana lantai 3 itu full benar-benar kosong bang, nggak ada yang nginep. Oh berarti emang
clear nih ya, maksudnya bener-bener nggak ada. Kosong, nggak ada yang nginep, cuman di lantai 2 aja, hanya berapa waktu itu ya, ada 5 apa 6 kamar yang terisi. Oh. Sepi emang, pas lagi sepi banget. Iya, iya. Kamarnya Jadi emang itu. pas selama Pak Roni jaga ini, kamar 34 ini emang sama sekali nggak ada yang Pokoknya nyewa nih ya? lantai 3 itu seluruhnya full kosong, nggak ada sama sekali. Lantai 3. Hanya lantai 2 yang terisi, itu pun hanya 5 atau 6 kamar. 6 kamar, gue lupa. Oh, kondisinya juga pada saat itu memang lagi pandemi nih ya? Pandemi ya? Lagi Oh, pandemi. iya, iya, iya. Dan yang anehnya ketika Pak Roni setiap ngontrol di jam 2 dini hari itu, Iya, pintunya selalu dalam Pasti keadaan kebuka. kebuka nih ya? pasti kebuka. Dalam keadaan terbuka, kamarnya acak-acakan. Dan pihak resepsionis juga sering ditelepon tuh bang. Iya. Telepon gelap. Itu medionya antara jam 2 ke atas. Oh, Dan kejadian waktu dia ada yang nelpon minta dibelikan tisu sama susu beruang itu katanya jam 2 atau jam 3-an. iya, iya. Ditanya dari kamar berapa, Bu? Kamar 34. Padahal dia tahu. Iyalah pasti tahu lah 30, resepsionis. lantai 3 itu nggak ada penghuninya. Iyalah, tamu. apalagi pas disebut 34. 34. Kan sama benar-benar kosong nih itu kamarnya. Sudah ditutup, mau nge-telepon. Gila, sampai segitunya ya. Sampai segitu. Ternyata nggak cuma karyawan tapi pelanggan sendiri nih atau Tamu yang- hotel. Iya, tamunya sendiri Tamu nih hotel. digangguin ya. Digangguin. Saya juga Sampai nggak sampai gentayangannya habis pikir ya. situ ya. Parah, sampai parah itu. Iya, dan yang pas Pak Roni lihat ketika katanya kan tadi kan sebelum dihampiri sama sosok ini kan Pak Roni pas ingin menutup pintu Iya. kamarnya nih ngelihat jari tangan atau tangan gitu ya. Tangan. Ngelihat jelas banget nih Pak Roni. nih. Jelas bang. Pokoknya di pinggiran pintu. Karena Iya. saya kan fokusnya di gagang pintu nih. Mau nutup pintu, tapi kok kayak ada yang narik dalam gitu. Jadi nggak mau ditutup. Gue fokusnya di gagang pintu. Pas mata ke atas sedikit, gue lepas. Karena gue lihat ada tangan sih. Lagi gini. Yang satu tangan orang dewasa, yang satu tangan anak kecil. Jadi dia seakan-akan kayak nahan ya. Kayak nahan, mau dia tetap kebuka. Itu gue lepas bang. Gue nggak ngawanya. Gue fokus susah amat sih. Iya, iya, iya. Apa itu? Karena gue ada tangan sih. Jari tangan. Yang kelihatan jarinya aja segini bang. Jari-jarinya aja nih. Iya. Fokus nggak orang-orangnya gitu. Ya itu gue ngeliat orang kan udah bang, sampai pingsan. Itu setelahnya ya Pak ya. Setelahnya, waduh. Ternyata yang Pak Roni lihat ini maksudnya ketemu lah ya jawabannya. Ketemu lah. Maksudnya ini nih si iya. sosok ibu-ibu ini sama si anak kecil ini. Anak kecil ini, iya. Ini lagi di bawah shower nih ya. Iya bang, itu airnya nyala. Kondisi air nyala nih. Nyala. Tapi pas gue balik lagi sama resepsionis, temenin kering bang kamar mandinya bang. Kamar mandinya kering ya. Kering. Gue heran di situ kering. Gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Hotel yang gue pikir nggak besar amat. Iya, iya. Tapi pas kejadian itu terornya bener-bener. Yang Pak Roni lihat nih si sosok ibu dan anak ini bersih aja atau ada luka-luka atau gimana nih? Yang gue sih kayaknya gue nggak merhatiin ada luka-luka karena posisi anaknya kan waktu itu kan gue ketemu sekali Gendong, ya? lagi digendong menghadap ke sana. Kalau ibu-ibunya gue lihat itu hanya senyumnya sampai ke sini, sama matanya tuh pinggiran agak hitam, sama rambutnya itu acak-acakan. Gitu. Ya, bukan acak-acakan enggak ini, Iya, jadi iya, kayak enggak Iya, kayak nggak kesisir lah gitu ya. gitu. Wah. Tadi dengan posisi menggendong anak Menggendong begini ya. anaknya. Dia ngeliat ke arah Pak Roni atau Iya. gimana? Pas gue buka pintu itu, shower itu lagi nyala bang. Iya. Jadi sekarang tuh dia gitu Senyumnya lebar nih. lebar banget. Bang. Dan akhirnya Gokil. keesokan malamnya tuh nemuin lagi nih ya. Nemuin lagi tapi tanpa anaknya. Lagi di atas Lagi diri di atas kloset kan kloset duduk. kloset tuh kayak. Kloset duduk bang. Dia lagi diri di situ. Tapi tiba-tiba gue nggak tahu dia terbang atau gitu. Pokoknya tiba-tiba cepet aja. Gue isi padahal mati. Iya. Gue nggak ngomong tapi dalam hati. Tapi dia nyebutin apa yang gue rasain. Sampai palanya geleng-geleng cepet banget. Gitu. Langsung. Jadi pas dia mau begini Pak Roni langsung Gue udah nggak sadar. nggak sadarkan Nggak dirinya. sadar. Bisa dibilang mungkin kalau itu tanda-tanda orang yang ya banyak dibilang kayak orang mau dirasukin lah ya. Tapi bagusnya Pak Roni nggak sampai Iya, pada saat dirasukin. itu gue rasain muka gue tebel gitu. Bulu kudu gue merinding parah banget. Iya. Udah gue udah gak ingat apa lagi lah di situ gue.
Iya sampai kayak gitu ya Pak ya Sampai gangguannya. kayak gitu. Makanya gue seumur-umur jaga di luar baru kali itu bang gue pingsan bang. Di Baru hotel kali itu. ini pingsan ya. Baru kali Perdana itu. nih di hotel ini ya. Perdana itu. Waktu di Wisma Atlet nggak pingsan Pak ya. Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu jaga proyek terbengkalai di Bekasi nggak pingsan juga ya. Baru di hotel itu tuh. Baru ini. Jadi Baru di hotel. ini paling berkesan nih gitu Pak ya. Iya, gue ngerasa ya berkesan semua berkesan sih. Cuman yang gue nggak habis pikir dia ngucapin apa yang kita rasain loh bang. Iya, karena kan Pak Roni cuman di batin aja nih, Batin. dalam hati ya ngucap. Yang bikin gue serem, yang bikin kepalanya tuh loh bang, yang geleng-geleng. Dia geleng-geleng gitu ya. Gue kalau masih inget itu gue juga masih merinding. Masih merinding ya. Iya, kalau masih inget. Dan pada saat kejadian itu kan Pak Roni sempat datang ke hotel itu ya, pas kejadian Iya, si ibu dan anak ini gua bunuh ada di diri. TKP di situ. Tapi Pak Roni nggak ngelihat secara langsung nih. Enggak, Gimana raut wajahnya enggak, si karena kan gue jenazah ini? nggak Enggak. masuk ke dalam bang. Oh, Karena gue di depan pintu aja di luar, karena pikiran gue kan ya gue bukan yang berkompeten juga, ada owner sama pihak kepolisian udah cukup lah, kan gue hanya orang luar kan, iya iya. gue iya. yang nemenin teman gue aja, jadi gue nggak ngeliat jelas mukanya, gitu loh bang. Tapi benar ya kejadian itu tuh si ibu dan anak ini mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Iya, informasi terakhir yang gue terima dari teman gue nih si owner, memang dari kepolisian memang fix akibat bunuh diri. Bang. Bunuh diri nih ya Iya. di jam 2 dini hari itu ya. Betul, diperkirakan lah antara jam 2 Diperkirakan ya. sampai jam 4 gitu. Dan tapi Pak Roni nggak ada takutnya nih untuk jaga lagi nih. Saya pengen dagang nasi uduk aja sih bang, pengen. Dagang nasi uduk nih ya. Iya. Daripada jadi security lagi nih. Lagi ya, dengan dagang aja lah, dagang nasi uduk aja lah. Tapi kayaknya Pak Roni nggak ada kapok-kapokan ya. Ya. Pernah juga nih tadi kita sambil ngobrol, Pak Roni menunjukkan beberapa video waktu Iya. jaga di mes di daerah Surabaya nih ya. Bukan jaga sih bang, jadi pas lagi dinas ke Surabaya. Iya. Dinas ke Surabaya, kebetulan ya gue lebih milih tinggal di mes daripada nginep di hotel karena gue Iya. orangnya kan nggak terlalu suka yang formal bang, gue orangnya asal geblek lah, Iya, pengennya low profile lah ya, bebas, Pak Roni ini ya. low profile ngerokok Iya, iya, iya. Kalau enakan di mes. Ya, Enakan di ternyata mes di ya. mes itu lumayan juga bang. Dan tadi ada video-video suara-suaranya videonya, Pak ya. iya. Ya, nanti buat kalian yang mau nonton atau mau menghadirkan Pak Roni lagi boleh lah kalian komen di kolom komentar ini Pak ya. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Roni Sama-sama, udah sama-sama. meluangkan waktunya lagi datang nih ke Dimensi Mistik. Siap. Sehat terus Pak Roni Amin, dan sama-sama, Bang. semoga rezekinya selalu lancar. Salam buat Amin. keluarga di rumah Pak ya. Amin. Siap. Ya lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mengingetin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic mau jadi langsung di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah semuanya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak Roni kali ini. Ya sekian gue akhiri video ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Pak Roni dari awal sampai akhir, gak ada yang skip. Gue Aris Dimensi Mistik beserta Pak Roni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pak Roni terima kasih banyak. Siap.